3,4 mili. Oke, ya. Udah sebanyak 3,4 mili. Kita masukin ke dalam Erlenmeyer yang kecil aja. Ini kita pakai yang 100 mili. Nah, kemudian kita siapkan ureanya. Ya, kita timbang ureanya sebanyak 1,2 gram. Oke, menurut kalian, ini kan kalau di video ini urutannya kita menyiapkan dulu hidrogen peroksidanya, urutan hidrogen peroksida, baru kemudian kita timbang urea. Nah, kalau kalian melakukan sintesis ini sendiri, menurut kalian lebih baik kita menyiapkan ureanya terlebih dahulu, timbang ureanya terlebih dahulu, atau kita siapkan hidrogen peroksidanya terlebih dahulu? Sesuai video. Urea dulu, Pak. Oke, siapa ini? Raisya, Kak. Karena kan kalau si H2O2 itu kan dia mudah terdekomposisi ya, makanya dia itu disiapkannya memang harus cepat-cepat gitu. Oke, ya benar ya. Raisya ya? Iya, Kak. Ya, jadi benar ya, karena kan si hidrogen peroksida itu lebih tidak stabil dibandingkan urea gitu kan. Nah, dari fase dari wujudnya aja gitu kan, urea itu padatan dan si hidrogen peroksidanya itu larutan. Terus kemudian dari sifatnya juga itu si hidrogen peroksidanya lebih tidak stabil gitu kan dibandingkan urea. Jadi lebih baik kita menyiapkan terlebih dahulu ureanya gitu kan, baru setelah ureanya siap kita pipet hidrogen peroksidanya dan kemudian kita masukkan atau campurkan atau tambahkan ureanya. Oke, tapi kalau misalkan kalian terlanjur menyiapkan hidrogen peroksida, nah si Erlenmeyernya gitu atau wadahnya kalian tutup aja ya, rapat dan hindari faktor-faktor yang bisa mendekomposisi si hidrogen peroksidanya. Oke, setelah ditimbang, kita masukkan, kita campurkan antara urea dan hidrogen peroksidanya. Nah, kemudian kita panaskan di penanas air. Suhunya kalau saya nggak salah sekitar 70 derajat. Nah, itu suhunya. Tapi kalau misalnya di hot plate-nya kita setting itu lebih tinggi aja ya. Oke. Nah, ada yang tahu fungsi dari pemanasan ini apa? Dipanaskan di penanas air. Fungsinya apa ya? Ada yang tahu? Ada yang mau mencoba menjawab? Ada yang mau mencoba menjawab?
Ada yang mau berpendapat? Oke, kalau nggak ada yang tahu, Masih menjawab. oke boleh. Siapa? Tapi Raisya, Kak. Mm-mm. Kalau menurut saya itu kita menggunakan penanas air itu supaya dia bisa melarutkan campuran dari si urea sama H2O2 tadi. Nah, kan kalau misalnya kita langsung aja nih memanaskan itu kan kayaknya itu mungkin dia nanti agak akan rusak ininya reaksinya itu dia jadinya nggak terlalu bagus gitu. Nah, sedangkan menggunakan penanas air kan itu berarti kan nanti panasnya itu dia merata ya sehingga lebih baik gitu. Menurut saya sih kan. Oke. Oke. Makasih ya Raisya. Ya benar ya. Jadi sebenarnya dilakukan pemanasan itu fungsinya itu ya untuk mengoptimalkan pelarutan ureanya gitu. Jadi supaya ureanya benar-benar larut sempurna di dalam hidrogen peroksida gitu kan. Kemudian bereaksi gitu kan antara urea dan hidrogen peroksidanya. Nah, ya. Kemudian untuk kenapa kita menggunakan penanas air supaya pemanasannya itu apa ya namanya? Serentak gitu. Jadi kalau misalkan ini kan dilakukan di penanas air. Jadi dia terselimuti gitu kan, terselimuti oleh si air yang panas ini gitu. Jadi seluruh apa namanya seluruh bagian dari seluruh sisinya itu seluruh bagian sisi dari si larutan yang ada di dalamnya itu langsung terpanaskan gitu oleh si penanas air ini kayak gitu ya. Betul. Oke, kita lanjut. Nah, tadi setelah campurannya larut sempurna gitu, terus kemudian kita pindahkan ke kaca arloji. Nah, setelah kita pindahkan, kita diamkan sampai dia membentuk kristal OHP. Nah, biasanya apa namanya? Dia itu terbentuk kristalnya itu sekitar 3 hari. 2 sampai 3 hari. Jadi setelah kita selesai itu menuangkan ke kaca arloji, kita simpan aja kaca arlojinya, kemudian baru 2 sampai 3 hari kemudian dia akan membentuk kristal OHP kayak gitu. Nah, selanjutnya ini video selanjutnya ini adalah uji kuantitatif. Oke. Nah, dari kristal UHP, dari sintesis UHP nggak ada yang ditanyakan kan? Nanti kalau ada yang ditanyakan bisa apa namanya langsung ditanyakan aja. Ya. Oke, nah ini kita lakukan uji kuantitatif ya dari kristal UHP yang didapatkan. Nah, pertama kita timbang terlebih dahulu 0,63 gram, sekitar 0,63 gram OHP-nya, kristal OHP yang didapatkan. Kemudian kita larutkan ke dalam labu takar 100 ml. Kaca arloji yang tadi dipakai untuk menimbang, kita bilas sebanyak 3 kali seperti ini. Pastikan tidak ada kristal UHP yang tertinggal di kaca arlojinya ataupun di batang pengaduknya dan di corong kacanya. Jadi kita bilas dengan aqueous seperti ini dulu. Oke. Dinding leher labu takarnya juga dibilas. Kemudian kita pastikan dulu kristal UHP-nya itu udah larut semua, udah larut sempurna, baru kita tambahkan aqueous sampai ke garis tera yang ada di labu takar atau tanda tera yang ada di labu takar ini. Kenapa? Kenapa? Kenapa kayak gitu? Kenapa harus kita pastikan dia larut dulu? Enggak tambahin aja air sampai tanda tera. Ada yang tahu?
Ya jadi karena kalau misalkan masih sedikit kayak gitu, ya kalau kita lihat. Nah, kalau misalkan airnya masih sedikit kayak gini, aqueousnya masih sedikit kayak gini, itu kan kita gampang ya mengocoknya, mengaduknya kayak gitu. Jadi si kristal apapun, padatan apapun gitu yang kita larutkan itu akan mudah kita melarutkannya. Kalau misalkan si kristalnya atau padatannya udah apa namanya? Masih masih ada yang belum terlarut dan kita udah tambahkan aquades sampai tanda tera. Nah, nanti kita sulit mengaduknya gitu kan. Terus kemudian kalau misalkan kita aduk dengan cara homogen kan itu nanti akan ada sisa-sisa ataupun larutan-larutan yang tertinggal di tutupnya ataupun di leher dari si labu takarnya gitu. Nah, nanti kalau misalkan ada yang tertinggal bisa jadi merubah konsentrasi dari larutan yang akan kita buat ya. Oke. Nah, oke, jadi yang di sini sebelum kita tambahkan aquades sampai tanda tera itu kita tambahkan H2SO4 terlebih dahulu. Oke, setelah ditambahkan H2SO4 baru kita tambahkan aquades sampai tanda tera. Oke, baru kita siapkan untuk melakukan titrasi. Kita pipet, itu larutan UHP-nya tadi sebanyak 10 mili. Kemudian kita titrasi dengan KMNO4 sampai titik akhirnya berwarna merah muda. Oke. Kemudian ini untuk belangkonya. Belangkonya aquades, belangkonya itu selalu memiliki perlakuan yang sama dengan sampel. Tapi si sampelnya itu tidak digunakan gitu dalam belangko. Jadi di sini hanya menggunakan aquades dan H2SO4 saja. Tanpa sampel atau tanpa larutan UHP. Dititrasi juga sampai titik akhirnya merah muda. Oke. Nah, untuk uji kuantitatif, ada yang tahu kita melakukan titrasi itu apa? Jenis titrasi yang dilakukan itu jenis titrasi apa? Ada yang tahu? Izin menjawab, Kak. Oke, siapa?
mutmainnah. Oke. Literasi yang dipakai itu literasi permanganometri, Kak. Oke, titrasi permanganometri. Atau titrasi redoks ya. Ada yang tahu fungsi dari penambahan H2SO4 yang tadi ditambahkan? Itu apa sih fungsinya? Ada yang tahu fungsi penambahan H2SO4 tadi? Apa? Sebagai Kalau nggak suasana salah asam pertanyaan. bukan, Kak? Oke, siapa nih? Kahfi. Siapa? Kahfi. Iya. Tadi yang mau jawab siapa? Muhammad Kahfi ya? Oke. Apa tadi Muhammad Kahfi jawab apa? Kenapa sih harus suasana asam? Mungkin yang lain ada yang mau bantu. Gak apa-apa. Bener kok jawaban Kahfi itu benar. Emang fungsi dari si H2SO4 itu adalah memberikan suasana asam di dalam larutannya. Nah, kenapa kita memerlukan suasana asam tersebut? Saya, Kak, izin menjawab. Siapa? Kristina. Kristina, oke silahkan. Agar hidrogen peroksidanya itu bisa mereduksi H2SO4 ya, Kak. Ada lagi? Kurang? Masih kurang? Izin menjawab, Kak. Oke, siapa? Raisya, Kak. Silahkan. Jadi menurut saya si asam sulfatnya itu ditambahkan kan untuk membuat suasana asam ya. Nah, nanti dengan suasana asam ini dia akan mempermudah untuk memperlihatkan warna dari hasil titik akhir titrasinya. Kan kita menggunakan si KMN04 sebagai titrannya. Nah, KMN04 ini kan dia merupakan autoindikator. Nah, jadi dia itu kayaknya membutuhkan suasana asam sehingga nanti si analitnya itu nanti akan muncul warna merah mudanya. Mungkin sih, Kak. Terima kasih. Oke. Oke, ada poin-poinnya yang bisa ini. Ada lagi yang mau nambahin? Ada yang lagi yang mau berpendapat? Menganalisis? Oke, kalau nggak ada, saya gabungkan ya dari jawaban tadi. Oke. Ya, jadi H2SO4 itu fungsinya benar untuk membuat si larutannya itu memiliki atau bersuasana asam. Nah, kenapa dibutuhkan suasana asam? Karena suasana asam itu penting ya untuk berlangsungnya reaksi redoks tadi gitu kan. Karena kan kita mau titrasi permanganometri. Nah, titrasi permanganometri ini jenisnya juga prinsipnya itu didasarkan pada reaksi redoks gitu kan, reduksi oksidasi. Nah, untuk syarat terjadinya reaksi redoks itu berlangsung pada suasana yang asam gitu. Nah, jadi nanti tadi yang jawaban Kristina itu
hidrogen peroksidanya itu akan mengoksidasi KMNO4-nya ya, bukan H2SO4-nya gitu. Akan mengoksidasi atau mereduksi, saya agak lupa. Coba, ada yang tahu mereduksi atau mengoksidasi? Kalau lihat dari reaksinya, Mereduksi KMNO4 ya, Kak? mereduksi ya. Iya, mereduksi dari yang 7 plus menjadi 2 plus kan ya. Ya, jadi, nah, si UHP-nya, atau hidrogen peroksida yang ada di larutan UHP-nya itu akan mereduksi si KMNO4 gitu dalam suasana asam dengan bantuan si H2SO4 tadi gitu untuk suasana asamnya kayak gitu. Bisa dipahami ya? Bisa, Kak. Oke. Selanjutnya, oke. Nah, di titrasi ini apakah kita menggunakan indikator? Tidak, Siapa ini? Aisyah, Kak. Siapa? Raisya. Aisyah, Kak. Oke. Coba. Selain Raisya, ada yang mau jawab? Kenapa ada yang jawabannya sama kayak Raisya, tidak menggunakan indikator? Saya Kak Elvira. Siapa? Alvira. Elvira. Kenapa? Karena Elvira ya? karena larutan si KMNO4 ini sebagai indikatornya sendiri, Kak. Oke. Benar ya, Raisya. Tadi juga sebenarnya Raisya kayaknya udah agak nyebutin tuh di pertanyaan di awal. Terus kemudian Elvira juga jawabnya benar. Ya, jadi untuk di titrasi perpenganometri ini kita tidak membutuhkan indikator gitu, karena si KMNO4 sendiri itu dia bisa memiliki sifat atau dia itu juga autoindikator gitu kan, atau bisa menjadi indikator untuk dirinya sendiri, untuk titrasinya sendiri. Makanya kita tidak menggunakan indikator. Oke. Kita lanjut ke uji kualitatif ya. Di uji kualitatif ini pengerjaannya cukup gampang. Jadi si UHP-nya, nah, oke. Jadi UHP yang udah kita peroleh itu kita larutkan dengan sedikit air. Kemudian kita tambahkan padatan KMNO4. Oke, gitu. Nah, kemudian kita lihat reaksi yang terjadi. Nah, kalau dari video, ini agak singkat videonya. Nah, ini kelihatan ya kalau dihasilkan gelembung-gelembung. Nah, ini kita lihat itu dihasilkan gelembung-gelembung, kemudian ini larutannya juga berubah warna menjadi ungu keunguan gini karena dari KMNO4-nya. Kayak gitu. Dari video praktikum ini ada yang mau ditanyakan? Permisi Kak, saya mau nanya. Ya, silahkan. Tadi kan pas kita mau bikin kristalnya kan dia didiamin 3 hari gitu ya Kak. Itu Hmm, ada cara khusus untuk penyimpanannya nggak Kak? biasanya kita simpan di suhu ruang aja sih, di lab aja nggak apa-apa. Oh gitu. Kasih Kak. Oke. Selanjutnya, ini saya akan kasih lihat sedikit.
untuk nih. Jadi ini bentuknya nih. Masih share screen kan saya? Nah, ini video dari tahun-tahun sebelumnya. Kristal UHP-nya itu akan seperti ini gitu terbentuknya. Kalau kalian lihat itu dia kristalnya agak panjang-panjang gitu kan ya, kayak jarum. Itu. Nanti ini kan masih kayak agak basah gitu. Nanti kita bisa saring gitu kan atau kita keringkan. Baru kemudian kita timbang. Terus kita ketahui berapa berapa bobot atau massa dari UHP yang kita peroleh. Oke, dari video praktikum atau mengenai praktikum, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita langsung ke pengolahan data ya. Oke, ini kelihatan? Jadi ini nanti saya share ya, nanti saya kirim ke perwakilan. Oke, pertama tujuan saya koreksi sedikit ya, beberapa tujuan dari teman kalian yang sebelumnya udah praktikum UHP. Jadi yang pertama itu tujuannya itu menentukan massa UHP yang terbentuk atau persen randoman boleh gitu ya. Nah, kemudian kita menentukan kadar H2O2 dalam sampel UHP secara permanganometri. Nah, kemudian ada tambahan kita mengidentifikasi gitu ya. Kalau misalkan untuk uji kualitatif itu nggak kita bisa tujuannya itu kita bisa buat dengan cara mengidentifikasi gitu. Mengidentifikasi kristal UHP yang terbentuk gitu. Kayak misalkan nih kalau misalkan kalian mau melihat kalau nggak salah saya lihat tadi di tes awal tuh ada yang menentukan bentuk kristal UHP gitu. Jadi kita bukan menentukan bentuk kristal UHP tapi mengidentifikasi gitu. Jadi kita mengidentifikasi bentuk kristal UHP itu seperti apa sih gitu. Kalau misalnya kita menentukan, kita yang nentuin gitu kan. Sedangkan kristal UHP-nya itu dia udah seperti itu adanya gitu kan. Tidak perlu kita tentukan gitu. Tapi kita identifikasi gitu karena kita kan melihat gitu kan, mengamati gitu kan. Si bentuk kristal UHP-nya itu seperti apa. Gitu. Jadi tujuannya mengidentifikasi bentuk kristal UHP kayak gitu ya. Jadi nanti bisa diperbaiki. Nah, kemudian ini cara kerjanya. Ini saya buat apa namanya singkat aja ya. Ntar kalian bisa buat yang lebih bagus, yang lebih baik, yang lebih rapi. Oke. Lanjut ke perhitungannya untuk pengolahan datanya. Oke. Yang pertama itu dari sintesis UHP-nya terlebih dahulu. Nah, biasanya massa UHP dari hasil sintesis itu sekitar 15 sampai 18 gram. Nah, nanti kalian tergantung tergantung data pengamatan yang diberikan seperti apa. Nanti saya akan share ke kalian, saya akan kirimkan data pengamatan untuk masing-masing kelompok ya. Nah, oke, selanjutnya ini kita cari terlebih dahulu massa UHP teoritis gitu. Jadi nanti kita bandingkan massa UHP hasil sintesis kita dengan massa UHP teoritis. Jadi seharusnya kita itu memperoleh
kristal UHP-nya itu tuh berapa sih gitu. Apakah kristal UHP yang kita peroleh itu lebih besar dari teoritis atau lebih kecil. Gitu. Nah, nanti kalau misalkan ternyata hasil sintesis kita itu lebih besar, kalian analisis di pembahasan gitu ya. Kenapa? Kira-kira apa saja yang menyebabkan hasil kalian itu bisa lebih besar dari teoritis gitu. Terus kemudian kalaupun misalkan kurang dari teoritisnya, nah kalian juga bahas kenapa bisa kurang gitu, apa aja penyebabnya yang mungkin terjadi gitu. Kalian analisa dari pengerjaannya, dari prosedur kerjanya gitu. Di bagian-bagian mana aja yang memungkinkan bisa terjadinya kesalahan tersebut. Gitu. Ya, kemudian, nah ini jadi cara mencari UHP teoritisnya, masa UHP teoritisnya itu kita bikin reaksinya itu antara urea dan ditambah H2O2 ya, hidrogen peroksida menjadi UHP. Nanti kalian bisa bikin reaksinya lebih lengkap. Nah, kemudian biasa MRS ya. Nah, kita cari untuk mol mula si ureanya. Ini kalian bisa lihat yang merah. Mol urea sama dengan massa urea dibagi BM urea. Ya, seperti ini. Ntar kita dapat molnya. Kemudian untuk H2O2 juga dicari molnya. Nah, karena H2O2 itu larutan, jadi kita cari dulu massa si H2O2-nya. Itu dari volumenya dikali rho-nya. Baru nanti kalian dapat mol H2O2-nya. Nah, setelah itu kalian masukin ke rumus persamaan ini, kemudian ntar kalian dapat jumlah zat UHP untuk secara teoritisnya berapa mol. Nah, kemudian dari mol UHP ini kalian bisa dapatkan massa UHP teoritisnya. Oke. Setelah kalian dapat massa UHP teoritisnya, kalian bisa cari persen rendaman UHP-nya. Yaitu massa percobaannya atau massa UHP hasil sintesis kalian dibagi massa teoritisnya dikali 100%. Nah, kemudian kita cari persen kesalahan atau galatnya sama dengan biasa massa percobaan dikurangi massa teoritisnya dibagi massa teoritis dikali 100%. Gitu. Untuk sintesis. Kemudian yang selanjutnya ini untuk perhitungan analisis kuantitatif. Nah, jadi yang pertama, kita cari volume titrasinya dulu. Nah, volume titrasi ini dari volume titrasi sampel dikurangi volume blanko. Ya. Karena kan di titrasi ini kita melakukan titrasi untuk sampel dan blanko. Jadi untuk volume titrasinya itu dari volume titrasi sampel dikurangi volume blanko. Volume titrasi blanko ya. Nah, itu jadi A-nya, A mili, kemudian dilanjut untuk konsentrasi KMNO4-nya itu kalian bisa lihat di data pengamatan yang nanti saya berikan. Atau kalau misalkan di data pengamatan nggak ada, berarti pakai konsentrasi KMNO4 yang ada di modul, gitu ya, ikuti modul. Kemudian kita cari jumlah zat KMNO4-nya. Itu dari molaritas KMNO4 dikali volume titrasinya, yang tadi A ini kan. Nah, kemudian kita masuk ke reaksinya. Nah, reaksinya itu seperti ini. 2MnO4-, 5H2O2, plus H+, seperti ini. Nah, ini kalian bisa setarain lagi, karena ini saya ada yang salah. Nah, nanti kalian cek aja Mn di kanan sama jumlahnya sama dengan yang di kiri, gitu ya. O-nya, A-nya, kayak gitu. Nanti dibetulkan aja oleh kalian ya. Nah, dari reaksi ini didapatkan kalau 2 milimol MnO4- itu setara dengan 5 milimol H2O2 gitu. Jadi milimol H2O2 dalam 10 mili ini berarti dalam Erlenmeyer untuk titrasi gitu. Karena tadi kan kita titrasi larutan UHP-nya itu sebanyak 10 mili kan, kita pipet ke Erlenmeyer. Nah, jadi milimol H2O2 yang tadi 10 mili yang dititrasi itu sama dengan 5/2 milimol MnO4-. Ya, dari yang C ini ya, kemudian kita cari milimol H2O2 dalam 100 mili. Nah, kalau dalam 100 mili berarti dari yang labu takar tadi, dari UHP yang kita larutkan tadi gitu kan. Nah, itu 100 dibagi 10 dikali milimol
yang dalam 10 mili. Gitu. Berarti ini kayak tinggal dikali 10-nya aja, faktor pengalinya. Ya, kemudian itu dapat E milimolnya. Nah, setelah kita dapat milimol H2O2 dalam 100 mili, baru kita bisa cari massa H2O2-nya. Nah, massa H2O2-nya itu dari milimol H2O2 dalam 100 mili dikali massa molekul H2O2 atau MM atau BM H2O2 ya 34 mg per milimol. Nah, kemudian setelah kita dapat massa H2O2-nya, kita cari kadar H2O2-nya. Nah, itu dari massa yang didapatkan tadi ya dibagi massa sampel. Massa sampelnya kan sekitar 0,62 gram ya. Itu tergantung data pengamatan kalian yang nanti didapatkan berapa massa sampel, massa UHP.